Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Lima Yud Nurush. Apa kabar semua hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita hari ini yaitu tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran ketiga. Muatan imtak pembelajaran kita hari ini yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan makna keberagaman dalam masyarakat. Kemudian, anak-anak mampu menjelaskan interaksi sosial di lingkungan sekitar, dan anak-anak mampu menjelaskan unsur-unsur dalam sebuah iklan. Keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman adalah suatu kondisi perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan itu mencakup ras, suku, budaya, agama, dan sebagainya. Coba anak-anak perhatikan tarian gambar di atas. Nah, kira-kira berasal dari manakah tarian tersebut? Apa saja keanekaragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalmu? Indonesia itu memiliki banyak keanekaragaman budaya. Misalnya saja ada tarian daerah, pakaian adat, lagu daerah, upacara adat, dan lain sebagainya. Dan itu dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah yang pertama yaitu keberagaman agama. Di Indonesia diakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian yang kedua yaitu keberagaman ras dan suku bangsa. Di Indonesia ada beberapa ras yang ada, antara lain ada Malayan Mongoloid dan Melanesoid. Sedangkan sukunya ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya ini mencakup adat istiadat, tarian tradisional, baju daerah, lagu daerah, dan senjata tradisional. Contoh sikap memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Yang pertama, kita harus menghargai orang yang sedang beribadah. Kemudian tidak membeda-bedakan teman. Menghargai dan menghormati ciri fisik ras lain. Kemudian, menyaksikan pertunjukan budaya daerah lain. Yang kelima, melestarikan budaya Indonesia. 6. Mengenalkan budaya bangsa kepada warga asing. Dan yang ketujuh, mempelajari budaya daerah lain. Nah, apa saja manfaat keberagaman dalam masyarakat? Manfaat keberagaman dalam masyarakat meliputi yang pertama, terciptanya rasa menghargai, kemudian menghormati antar perbedaan suku, ras, dan agama, kemudian memupuk rasa solidaritas, menumbuhkan rasa nasionalisme, dan menjadi tahu budaya lain selain budaya daerah sendiri. Menjelaskan interaksi sosial di lingkungan sekitar. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut antar individu, antar kelompok, antara individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menjelaskan interaksi sosial di lingkungan sekitar. Nah, sekarang coba anak-anak lihat gambar ini. Di sana, di gambar ini terdapat yang pertama, terjadi interaksi antara nelayan dengan lingkungannya, yaitu laut tempat menangkap ikan. Kemudian, ikan yang didapat lalu dijual. Proses menjual tentu memerlukan bantuan orang lain. Dengan adanya orang lain, maka terjadilah interaksi sosial. Nelayan adalah orang yang bekerja menangkap ikan. Saat bekerja, nelayan melakukan interaksi terhadap lingkungannya. Nelayan membutuhkan bantuan orang lain seperti bekerja sama dengan orang lain untuk menangkap ikan, menyewa perahu untuk berlayar, menjual hasil tangkapannya di koperasi atau pasar ikan di sekitar tempat tinggalnya. Nah, ini disebut dengan interaksi sosial.
Manfaat dari hubungan interaksi sosial dan lingkungan. Yang pertama, agar manusia dapat menjalin suatu kerjasama dengan baik. Kedua, agar dapat menjalin persahabatan serta hubungan kekeluargaan yang erat. Kemudian, dapat memupuk jiwa kebersamaan. Dan yang keempat, agar dapat menghindari konflik, pertengkaran, dan pertikaian dengan cara mencari solusi dari masalah bersama. Nah, untuk lebih lengkapnya dan anak-anak biar bisa lebih paham, anak-anak bisa saksikan video berikut ini. Oke, untuk interaksi manusia itu digolongkan menjadi dua ya. Yang pertama adalah interaksi sosial dan yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Nah, apa saja ya perbedaannya? Simak penjelasan berikutnya. Oke, yang pertama kita belajar interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antar manusia atau hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Terjadinya interaksi sosial itu disebabkan karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, mulai dari dia bangun tidur hingga sampai dia tidur kembali. Oke, interaksi sosial itu ada 3 jenis. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Artinya, satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Yang kedua adalah interaksi sosial individu dengan kelompok. Di sini yang dimaksud adalah satu orang berhadapan dengan kelompok orang yang lain. Dan yang ketiga adalah interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Untuk contohnya, silahkan simak penjelasan berikut ini ya. Oke, contoh interaksi sosial individu dengan individu atau satu orang dengan satu orang lainnya. Itu terjadi ketika kita sedang bertegur sapa dengan teman. Ada dua orang yang saling berbicara atau saling menyapa. Kemudian yang kedua adalah berjabat tangan. Dalam interaksi berjabat tangan dibutuhkan dua orang, satu orang dengan satu orang lainnya. Selanjutnya ada seorang dokter yang sedang memeriksa pasien. Kemudian ada ibu yang dengan tangannya sedang menyuapi anaknya. Selanjutnya ada kasir, seorang kasir yang melayani pembelinya. Nah, contoh interaksi sosial individu dengan kelompok, artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang. Contoh pertama adalah guru yang menjelaskan materi pada seluruh muridnya di depan kelas. Satu orang guru berhadapan dengan kelompok murid. Yang kedua, tokoh masyarakat berpidato di depan khalayak umum. Kemudian yang ketiga, seorang ustadz yang sedang berceramah di depan jamaahnya. Selanjutnya, contoh keempat, ada pembina upacara yang menyampaikan amanat upacara pada peserta upacara. Selanjutnya, contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Artinya, banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Ada dua tim olahraga yang sedang bertanding atau lawan tim. Nah, di situ contohnya adalah dua tim sepak bola yang saling bertanding. Kedua adalah diskusi antar kelompok. Pada gambar bisa kita saksikan bahwa kelompok TNI sedang berdiskusi dengan kelompok mahasiswa. Dan yang ketiga adalah pertunjukan kelompok marching band di depan para penontonnya. Selanjutnya, ternyata interaksi sosial juga bisa terjadi di pasar loh. Coba kalian amati gambar pada layar. Nah, di situ pada gambar tampak bahwa adanya interaksi sosial. Interaksi yang terjadi bisa antara pembeli dan penjual. Bisa juga interaksi penjual dengan pemasok barang produksi. Atau bisa juga interaksi penjual satu dengan penjual lainnya. Di dalam interaksi sosial, kita harus selalu mengedepankan sikap tenggang rasa dan toleransi.
Tenggang rasa adalah ucapan dan sikap serta perbuatan kita untuk menjaga perasaan orang lain karena adanya perbedaan dengan diri kita. Sedangkan toleransi artinya ucapan, sikap, dan perbuatan kita dalam menghargai perbedaan tersebut. Nah, manfaat dari tenggang rasa dan toleransi adalah yang pertama, kerukunan dalam masyarakat akan terjaga. Yang kedua, aktivitas kita maupun orang lain dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa akan meningkat. Dan yang keempat, kehidupan berjalan terasa menyenangkan dan damai. Nah, interaksi manusia yang kedua adalah interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terbentuk secara alamiah. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam. Contohnya adalah petani yang sedang panen atau petani yang sedang mengolah lahan pertaniannya. Kemudian yang kedua ada nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Nelayan tersebut berhubungan dengan alam untuk memperoleh hasil dari bumi. Selanjutnya yang ketiga, penambang pasir mengambil pasir di aliran sungai. Dia juga berusaha untuk mendapatkan sumber daya alam berupa pasir yang didapatkannya dari lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat, contohnya adalah masyarakat mengambil kayu hasil hutan yang kemudian dimanfaatkan sebagai kayu bakar, membuat perabotan, atau bahan-bahan lainnya. Oke, kita sudah selesai belajar tentang interaksi manusia, baik itu secara sosial maupun dengan lingkungan hidup. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan. Iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, lembaga, atau perusahaan yang isinya berupa pesan menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada kelompok masyarakat. Menjelaskan unsur-unsur dalam iklan. Nah, coba anak-anak lihat gambar iklan, ada gambar jagung beserta keterangan-keterangannya. Nah, ini merupakan sebuah iklan. Nah, unsur-unsur dari sebuah iklan yang pertama, kalimatnya harus menarik dan jelas. Kemudian, kedua, jenis tulisan harus mudah dibaca. Yang ketiga, warna gambar dan tulisannya kontras. Tahu kontras? Ngejreng gitu. Nah, maksudnya bisa dibaca tulisannya. Kemudian yang keempat, gambar mewakili iklan. Kelima, informasinya harus jelas. Nah, itu ya anak-anak ya unsur-unsur dalam sebuah iklan. Jadi membuat iklan harus diperhatikan dulu unsur-unsur dari sebuah iklan tersebut. Baiklah, materinya sudah selesai. Nah, sekarang waktunya anak-anak latihan. Nah, anak-anak kerjakan tugas di bawah ini. Dan jangan lupa baca basmalah dulu. Selamat bekerja anak-anak. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.